Bagi penggemar kuliner jadul di Jakarta, Bogor, dan Tangerang pastinya kenal dengan yang namanya laksa. Apalagi yang suka pelesiran ke Malaysia atau Singapura. Kuliner ini dengan mudah bisa dijumpai karena memang menjadi makanan kebanggaan warga setempat. Klaim Menteri Pariwisata Malaysia di tahun 2009 yang menganggap laksa sebagai makanan khas dari Malaysia bahkan menimbulkan perdebatan politik dengan negara tetangganya. Apalagi Malaysia menuduh Singapura telah melakukan pembajakan terhadap kuliner kebanggaan negara jiran itu. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Santai aja tuh, karena laksa memang kuliner perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu yang tersebar hampir di seluruh Asia. Jadi nggak perlu ribut-ribut untuk bisa menikmati kelezatan rasanya. Rasanya itu emang sedap, terus bumbunya itu, rempahnya itu terasa. Terus ayamnya juga kan ayam kampung, jadi aman lah. Iya, kalau malam itu lebih enak juga, karena jadi adem gitu ya, sejuk. Kan kampusnya di sini, jadi kalau misalnya pulang kampus ke sini mampir. Kenyal gitu, kenyal dimakannya. Racikan laksa di Indonesia memang berbeda-beda. Laksa Bogor menggunakan oncom, sementara laksa Betawi mirip dengan laksa Bogor, hanya saja kuahnya menggunakan campuran udang rebon atau kacang hijau. Mie laksa Tangerang berkuah kuning kental dengan aroma rempah yang kuat. Tampilannya sekilas mirip dengan gulai ayam. Kuliner yang menjadi warisan kaum Cina Benteng di Tangerang ini bahkan memiliki dua varian racikan yang terkenal, yaitu laksa nyai dan laksa nyonya. Kelezatan kedua jenis laksa ini begitu melegenda. Kalau laksa kan asal mulanya kan kalau dari Malaysia itu kan lebih ke mie ya, mie laksa ya. Kemudian di Singapura juga mie laksa gitu. Yang kemudian berkembang di Asia Tenggara khususnya Melayu itu dari Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia gitu. Nah, kalau laksa Tangerang itu lebih ke mie ya, sesuai asalnya dulu ya. Tapi rasa pedasnya tetap gitu ya. Kemudian berkembang menjadi laksanya Bogor. Laksa Bogor itu sudah menambah varian, ada ketupatnya, kemudian ada oncomnya, dan tambahan-tambahan yang lain. Kemudian di laksa Betawi juga demikian, dia sudah ada tambahan untuk ketupatnya, kemudian ada kemanginya, dan lain-lain gitu. Sehingga varian-varian itu terus berkembang sesuai dengan taste masing-masing daerah. Bang, mau laksanya dong dua. Pakai apa deh? Aku pakai ayam. Aku pakai Kuliner laksa di Tangerang berbahan utama mie berbahan tepung beras. Kuahnya terasa lebih gurih karena digodok bersamaan dengan merebus ayam kampungnya. Mie laksa sudah menjadi menu favorit masyarakat Tangerang sejak ratusan tahun lalu. Meski hingga kini, mie laksa belum juga dikukuhkan sebagai salah satu makanan khas dari kota Tangerang. Hingga tahun 70-an, para pedagang laksa keliling masih eksis warawiri melayani langganannya. Sayangnya, 20 tahun kemudian, penjual laksa keliling mulai menghilang di Tangerang. Kalah pamor dengan kuliner kekinian anak zaman now. Warisan nenek moyang terhadap satu produk makanan gitu. Bahkan di Pemda Tangerang kan juga sampai mengadakan satu event untuk mengangkat kembali laksa Tangerang. Karena dirasa bahwa secara histori laksa Tangerang itu semakin lama terkikis oleh produk-produk yang secepat saji dan lain-lain. Ada banyak versi mengenai asal-usul penamaan laksa. Satu teori menyebutkan laksa berasal dari bahasa Hindia atau Persia, laksa. Sebutan untuk sejenis mie licin yang digunakan dalam sajian sup. Laksa juga diyakini sebagai hasil serapan dari bahasa Sanskerta laksa yang memiliki makna 1000.
Merujuk pada cita rasa laksa yang kaya dengan berbagai rempah. 100.000 pada akhirnya dimaknai dengan rasa yang sedemikian banyak itu. Bumbunya yang banyak, varian taste-nya menjadi varian yang banyak. Nah itu dimaknainya kan ada rasa minnya, ada pedasnya, ada sesuatu yang itu percampuran antara varian bumbu yang sedemikian banyak sehingga kata 100.000 itu dimaknai seperti itu. Saya kira tetap dari rasa ya, itu kan secara harfiahnya aja, itu kan pasir pedas, itu maksudnya apa? Maksudnya ya rasa pedasnya tadi. Jadi bukannya kemudian bahannya dari pasir ya tentu kan tidak. Itu kan dari pedasnya tadi aja. Teori lainnya juga mengkaitkan laksa dengan bahasa suku Hokkien yang artinya kotor, seperti pada kuah laksa yang keruh. Suku Hokkien adalah keturunan masyarakat dari Fujian, Cina yang terkenal suka berkelana mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Mereka menyebar ke Taiwan, Malaysia, Indonesia, juga di bagian selatan Thailand. Suku Hokkien yang disebut peranakan ini dipercaya sebagai penyebar kuliner laksa di kawasan Asia Tenggara. Semua dulu kan orang bepergian ke negara lain itu kan sektor perdagangan yang menjadi bidikan, dan ini kan juga bagian dari produk yang didagangkan. Tentu itu peranakan percampuran pribumi sama pendatang Melayu segala macamnya itu ya bagian dari perjalanan perdagangan. Makanan tradisional itu sangat kuat. Dia tidak akan habis kok. Makanan tradisional itu nggak habis. Bahkan akan muncul pada saatnya itu. Kadang-kadang kan kita ketemu dengan sesuatu yang produk makanan yang sudah lama seperti sudah tidak ada, tapi pada akhirnya juga muncul kembali dengan satu varian kemasan, taste yang disesuaikan dengan ranah kekinian gitu. Untuk kembali membangkitkan kuliner laksa khas Tangerang yang sempat menghilang, di tahun 2010 lalu, Pemda Tangerang membangun areal khusus di Jalan Muhammad Yamin untuk para pedagang laksa agar bisa menjajakan dagangannya secara menetap. Siapapun yang ingin menikmati kelezatan laksa khas Tangerang bisa langsung datang kapan saja ke Taman Laksa. Karena pedagang laksa di tempat ini ada yang membuka kedainya selama 24 jam non-stop tanpa libur. Ini di sini karena ini khas Tangerang, sama zaman Pak Wali Kota Pak Wahidin Halim dulu, ini dipindahin ke sini tempat, di sono buat taman gitu. Jadi ditempatin di sini semua buat laksa gitu. Pedagang laksanya ada 7 di sini. Iya, di belakang ada minuman kelapa, ada 4 orang. Jadi semuanya 11 yang ada di sini pedagangnya. Kesertaan Pemda dalam mempertahankan warisan-warisan kuliner tadi itu sangat bagus. Kami mengapresiasi akan adanya taman laksa yang di Tangerang, mengumpulkan para pedagang laksa kembali. Itu saya kira dia mengikuti tren yang sekarang, dan dia harus mempertahankan warisan-warisan zaman dulu. Itu sangat bagus. Kami sangat apresiasi itu. Usaha pemerintah daerah setempat untuk melestarikan warisan kuliner kaum peranakan Cina di Tangerang yang disebut laksa tentunya patut diacungi jempol. Jangan sampai keberadaannya tersisihkan lalu menghilang. Masa untuk menikmati seporsi laksa saja kita harus melancong dulu ke negeri seberang Malaysia atau Singapura sih? Wah, bisa mahal banget tuh ongkos buat beli laksanya. Kalau ditanya berapa kali ya nggak kehitung kali ya, karena kita langganan di sini makan. Rasanya khas banget gitu ya laksanya. Kalau menurut saya dibanding di tempat lain lebih enak di sini. Udah lebih baik dari yang dulu ya, maksudnya udah lebih rapi. Tempat parkirnya juga udah nyaman lah.